teknologi HARP itu sendiri itu ada sebetulnya. Dan untuk beberapa teknologi kita sudah membuat teknologi anti HARP, namanya TMF itu yang dulu pernah saya pakai untuk untuk mengatasi HARP ya, untuk membuat cuaca jadi buruk seperti La Nina, El Nino. Itu sudah lama, itu tahun 95 lah, itu udah lama, itu sebelum reformasi. Nah, teknologi-teknologi itu memang sudah ada sejak lama. Ada juga senjata HARP untuk menghancurkan kaki benua dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang namanya pandemi ini direkayasa, bahwa yang namanya virus itu bisa direkayasa genetik. Dan orang ketika membuat yang namanya virus, itu pasti membuat antivirusnya. Makanya dengan segera yang namanya vaksin itu pasti ada, gitu loh. Begitu muncul virus, akan muncul vaksin. Begitu muncul virus, akan muncul vaksin. Seperti itulah. Sama seperti di komputer. Yang awal-awal saya jelaskan, virus komputer, pembuat yang namanya virus komputer itu biasanya yang membuat virusnya itu sendiri. Oh, itu bisnis besar, itu bisnis triliunan kalau misalnya benar seperti itu ya. Tapi kita tidak perlu bilang bahwa pandemik ini direkayasa dan sebagainya. Jangan. Sudah, sekarang kita fokus pada diri sendiri sajalah. Apakah ini direkayasa atau tidak direkayasa, kita bisa mengatasi dengan memperkuat kekebalan tubuh kita, dengan menggunakan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Sang Maha menjadikan pada tubuh kita, nah gunakan saja semaksimal mungkin. Jadi kita tidak perlu membahas apakah pandemik ini direkayasa atau pandemik ini tidak direkayasa, kita tidak perlu bahas itu. Anda sendiri tahu sebetulnya jawabannya apa. Jadi yang penting kita fokus saja sekarang pada diri kita, kemudian perkuat tubuh kita, lalu kita akan sehat. Itu saja yang penting. Pasti bisa dimanfaatkan untuk latihan kalau ada anomali magnetiknya. Hanya anomali magnetiknya itu dia ke arah negatif, maksudnya negatif itu jadi ke arah di bawah 45 sampai 40 dari mikrotesla, atau dia di atas. Kalau di atas 50, di atas 45 ke atas, itu kalau di atas 50 lah ya. Apalagi sampai di udaranya itu bisa sampai ratusan, itu bisa digunakan untuk mengakselerasi sel. Tapi kalau misalnya itu di bawah 30 mikrotesla, itu bisa digunakan untuk membuang energi-energi yang buruk di tubuh kita. Blending saja di sana, ya. Blending saja di sana, diamkan, nanti semesta yang menggerakkan tubuh kita. Biarkan semesta yang menggerakkan tubuh kita, nanti ada semacam seperti gelombang energi. Ada gelombang magnetik yang menggerakkan tubuh kita ke sana kemari, ikuti saja. Nanti tubuh kita itu akan menyeimbang sendiri. Akan menyeimbang sendiri. Dan dari sana, tubuh kita akan terjadi keseimbangan. Karena energi positif dan energi negatif itu harus berimbang. Bukan dibuang yang negatifnya, diambil positifnya, itu malah jadi tidak berimbang. Tapi positif dan negatif itu harus berimbang. Dua-duanya itu harus selalu ada keseimbangan dan kesinambungan ketika dalam bergerak. Nah, jadi energi-energi yang nanti merusak keseimbangan tersebut akan terbuang. Kalau misalnya di anomali magnetik di bawah 30. Tapi kalau misalnya anomali magnetiknya di atas 50, itu akselerator. Jadi silahkan perkuat. Nah, biasanya orang-orang zaman dulu, itu kalau misalnya di satu tempat, di sana ada yang namanya energi di bawah 30, mereka itu suka mencari mata air. Cari di sana ada mata air nggak? Kalau tidak ada mata air, ya sudah. Mereka blending dengan semesta. Kalau ada mata air, gunakan itu untuk membasuh seluruh tubuhnya. Biar air itu bisa membantu tubuhnya untuk bisa menyeimbangkan. Di Manado itu banyak loh, waktu itu saya sempat survei di Manado. Banyak itu tempat-tempat yang beranomali tinggi. Itu banyak. Padahal di sana itu belum tentu tempat itu bermistis, tapi mengandung ancient technology mungkin saja. Ada banyak orang juga melihat probe kan yang melayang-layang di udara, itu ada semacam benda bersinar bulat melayang terus satu tempat itu kan. Orang-orang mah kalau menganggap itu mistis itu menyangka bahwa itu adalah santet dan sebagainya. Padahal bukan. Itu adalah teknologi juga. Teknologi probe ini adalah teknologi anti gravity. Dia melayang di atas. Dia hover, melayang diam gitu. Kau bergerak juga pelan begitu.
Tapi begitu melesat, langsung hilang. Kenapa saya jadi penemu? Saya bikin baterai thorium, saya menemukan ini, menemukan itu, dan sebagainya. Karena sebetulnya semestalah yang membimbing, sehingga kita bisa memahami semuanya. Banyak sekali ini orang-orang yang terbimbing oleh semesta. Salah satunya adalah misalnya Anda mungkin tahu tentang hukum gravitasi ya, tentang gravitasi Newton. Nah, Newton menemukan hukum gravitasi itu sedang apa? Lagi nongkrong di bawah pohon apel kan? Ada apel jatuh, bukan lagi sekolah. Lagi nongkrong di bawah pohon apel, ada apel jatuh peluk hiji, peluk dua, peluk tilu, raranggian. Lalu dari sana muncullah hukum gravitasi. Siapa yang membimbingnya? Semesta yang membimbing. Kemudian Archimedes, ketika membuat hukum bejana berhubungan. Lagi apa dia? Bukan lagi di kelas kok. Lagi berendam. Nah, ketika berendam itulah semesta membimbing, jadilah yang namanya hukum Archimedes. Nikola Tesla. Nikola Tesla bisa membuat teknologi yang jauh dari zamannya. Itu ketika dia apa? Dia bukan dari buku-buku, tapi dia mengaku dirinya I am receiver. Saya adalah penerima dari semesta. Banyak sebetulnya teknologi-teknologi yang dihasilkan ketika orang tersebut dibimbing oleh semesta, baik teori maupun itu sudah prakteknya. Einstein ketika dia menemukan teori relativitas, apakah dia sudah jadi guru dan sebagainya? Tidak. Semestalah yang membimbing. Jadi apabila kita ingin jadi penemu, sebaiknya connect dengan semesta. Apabila kita ingin memahami semesta, connect-lah dengan semesta. Semesta itu bisa dalam diri, semesta itu ada yang bisa di luar diri. Bisnis itu rumit. Kalau di Lanterama memang diajarkan tentang blue ocean marketing atau bagaimana kita membuat semacam produk-produk yang belum ada saingannya di pasar. Jadi kalau yang namanya bisnis itu bukan hanya energi, tapi produk juga itu harus bagus. Dan pelayanan terutama. Jadi produk, marketing, dan pelayanan. Jadi kita juga memang harus benar-benar menguasai produk itu sendiri. Kalau misalnya itu produk bukan buatan kita. Nah, kalau misalnya itu produk buatan kita, ya itu kita harus menjaga quality control-nya. Nah, ini yang sulit itu, menjaga quality control, karena bukan apa-apa. Kebanyakan orang-orang itu ingin cepat kaya, ingin cepat enak, ingin serba mudah segala sesuatunya, ingin yang ajaib-ajaib. Inilah yang dipantang di dalam dunia bisnis. Dunia bisnis itu adalah proses yang rumit, proses bagaimana kita berperang di sana. Perebutannya itu adalah bagaimana produk kita itu bisa menguasai pasar. Dan itu butuh strategi. Bukan begini ya, strategi-strategi kita lah yang nanti akan membuat keajaiban-keajaiban itu sendiri. Seringnya kita ingin dengan segala sesuatu berjalan dengan mudah. Jadi energi disebarkan, lalu kita dagangannya laku, untung besar gitu loh. Padahal tidak semudah itu. Memang energi bisa dipergunakan untuk mempengaruhi. Tapi kalau kualitas si barang tersebut itu tidak bagus, pelanggan juga akan kabur, nggak akan mau lagi ke kita. Jadi yang namanya energi itu adalah terakhirnya. Yang pertama itu strateginya, terus produknya. Produknya juga harus bagus, produknya juga harus unggulan, produknya juga itu harus berbeda dengan produk yang lain, agar punya kelebihan. Nah, ketiga baru energi. Energi bisa dipergunakan untuk mempengaruhi pasar, bisa. Tapi sekali lagi, begitu konsumennya sudah jauh dari kita, energinya, si produk itulah yang akan menjadi perhatian dari konsumen itu. Bukan kitanya. Karena dia butuh produk, bukan butuh kita. Kita memang bisa mempengaruhi. Dengan energi, bisa. Tapi sebaiknya, quality control itulah yang nomor satu.